Mulai besok, Anda tidak perlu masuk kerja lagi. Tolong, Pak, jangan pecat saya. Saya akan bekerja lebih keras lagi. Suara memohon Bunga Lestari menggema di kantor manajer hotel. Namun, Pak Hartono, sang manajer, hanya menggelengkan kepalanya dengan dingin. Wajah Bunga memucat pasi. Dipecat secara tiba-tiba dari Hotel Mulia Nusantara, tempat ia telah bekerja dengan setia selama 3 tahun, terasa seperti mimpi buruk. Bagaimana ia harus membayar biaya kuliah kedua adiknya yang masih mahasiswa? Uang semester adiknya yang kedua saja mencapai 10 juta rupiah, dan jika ditambah dengan kebutuhan si bungsu, jumlah itu terasa mustahil untuk dipenuhi. Pak Manajer, tolong beri saya satu kesempatan terakhir. Keluar. Suara tegas Pak Hartono membuat Bunga tidak bisa berkata-kata lagi. Namun, semua ini berawal dari 3 hari sebelumnya. Tepatnya, sejak ia bertemu dengan lelaki tua itu. 3 hari yang lalu, di ruang ganti karyawan di lantai basement Hotel Mulia Nusantara, Bunga sedang mengeluarkan kotak bekal dari tasnya yang sudah usang. Sudah menjadi rutinitasnya untuk bangun setiap jam 5 pagi, menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya, lalu berangkat kerja. Saat itu, terdengar suara seseorang berganti pakaian dari loker di sebelahnya. Ketika ia menoleh, seorang pria berusia sekitar 70 tahunan sedang mengenakan seragam kerja yang lusuh. Sepatunya begitu usang hingga solnya hampir lepas, dan seragam kerjanya sudah pudar warnanya karena terlalu sering dicuci. "Oh, Bapak karyawan baru?" "Ya." Bunga menyapa lebih dulu. Lelaki tua itu mengangguk. "Nama saya Baskara. Mohon bimbingannya." Suara Pak Baskara terdengar rendah dan tenang, tetapi entah kenapa memancarkan wibawa. Namun, Bunga hanya menganggapnya sebagai rasa canggung seorang rekan kerja baru. "Saya Bunga Lestari, Pak. Saya sudah 3 tahun bekerja di sini. Lemari peralatan kebersihan ada di sebelah sana, dan kita harus selalu menyapa tamu lebih dulu. Awalnya mungkin akan sedikit sulit, tapi nanti akan saya bantu." Pak Baskara mengangguk pelan, mendengarkan penjelasan Bunga. Sebenarnya, ia mengenal hotel ini lebih baik dari siapapun, karena Pak Baskara Wijoyo adalah pendiri sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Grup Hotel Mulia Nusantara. Setelah menyerahkan manajemen kepada putranya, ia sengaja turun ke lapangan dengan menyamar untuk melihat langsung kinerja para karyawannya. "Terima kasih, Bunga," ucap Pak Baskara tulus. Bunga membalasnya dengan senyum cerah. Saat jam makan siang tiba, Bunga mengajak Pak Baskara ke kantin karyawan. Melihat Pak Baskara hanya membawa bekal seadanya, Bunga pun membagikan lauk pauknya. "Lauk di kantin kadang agak asin, Pak. Coba ini sayur asem yang saya bawa dari rumah. Masakan ibu saya dulu, enak sekali." Pak Baskara mengambil sesendok sayur asem dan mencicipinya. Sebuah kehangatan tulus yang sudah lama tidak ia rasakan. "Wah, ini benar-benar enak. Kalau begitu, besok saya bawakan lagi." "Bapak sepertinya tinggal sendiri juga, ya?" Perhatian Bunga yang begitu alami membuat hati Pak Baskara terenyuh. Sudah sangat lama ia tidak bertemu orang yang memperlakukannya dengan tulus, bukan karena jabatan atau uangnya. Keesokan harinya, Bunga dan Pak Baskara mulai bekerja membersihkan area hotel bersama. Bunga menunjukkan setiap sudut hotel kepada Pak Baskara sambil menjelaskan tips-tips bekerja. "Kalau ada tamu lewat, kita harus menepi ke dinding seperti ini sambil menyapa. Dan jangan pernah masuk ke lift lebih dulu dari tamu." Saat sedang membersihkan area premium suite di lantai 15, Bunga menyapa dengan sopan setiap tamu yang lewat. Beberapa tamu mengabaikannya, tetapi Bunga tetap mempertahankan ekspresi cerianya. Pak Baskara diam-diam mengaguminya. Melalui Bunga, ia kembali menyadari arti semangat pelayanan yang sesungguhnya. "Ah, sepertinya ada tamu asing yang tersesat." Bunga melihat seorang pria bule yang tampak kebingungan di koridor. Tanpa ragu, ia menghampirinya. "Permisi Tuan. Anda mencari apa?" "Restoran." "Di mana?" tanya pria asing itu dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Bunga menjelaskan dengan ramah sambil menggunakan isyarat tangan. "Restoran ada di lantai 2. Silakan turun dengan lift." "Lantai 2. Ia tersenyum sambil menunjukkan 2 jarinya. Pria asing itu mengangguk dan berterima kasih. "Terima kasih banyak." Melihat semua itu, Pak Baskara berpikir dalam hati. Hotel kita baru bisa menjadi hotel kelas dunia
jika memiliki lebih banyak karyawan seperti Bunga. Namun, ada sepasang mata lain yang mengawasi semua adegan itu. Dia adalah Siska, seorang petugas kebersihan berstatus karyawan tetap. Sudah bekerja selama 10 tahun, ia tidak suka melihat Bunga, yang hanya karyawan kontrak, bersikap begitu ramah kepada para tamu. Dasar karyawan kontrak, sok rajin sekali, gumam Siska dari balik pilar. Ia semakin kesal melihat Bunga begitu akrab dengan Pak Baskara. Cari muka sama kakek baru itu, ya? Percuma saja. Karyawan kontrak tetaplah karyawan kontrak. Kecemburuan Siska semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Meskipun ia karyawan tetap, perlakuan yang ia terima dari para tamu tidak sebaik yang diterima Bunga. Bunga selalu ceria dan ramah, sementara Siska hanya bekerja seadanya dan bersikap acuh tak acuh pada tamu. Sore itu, melihat Bunga dan Pak Baskara makan siang bersama lagi membuat Siska semakin marah. Kakek itu juga aneh. Diajak makan sama Bunga, langsung ikut saja. Seharusnya waktu sebanyak itu dipakai untuk bekerja. Namun, Pak Baskara justru mendapatkan banyak pelajaran dari perbincangannya dengan Bunga. Pak Baskara punya keluarga? Saya punya seorang putra, tapi belakangan ini kami jarang bertemu. Tetap saja Bapak beruntung punya anak. Orang tua saya sudah meninggal sejak dulu, jadi saya hanya tinggal bersama adik-adik saya. Keduanya masih kuliah, jadi biaya hidupnya tidak sedikit. Karena itulah saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Cerita jujur Bunga membuat hati Pak Baskara tersentuh. Putranya sendiri tidak pernah kekurangan materi, tetapi hampir tidak pernah punya waktu untuk ayahnya. Sebaliknya, Bunga, dalam kondisi yang sulit, berjuang sekuat tenaga untuk keluarganya. Bunga, kamu pasti lelah, tapi kenapa selalu terlihat ceria? Meskipun lelah, saya harus tetap tersenyum. Pak, saya tidak bisa menunjukkan wajah murung kepada para tamu, kan? Malam itu, setelah pulang ke rumah, Pak Baskara merenung dalam-dalam. Ia semakin yakin bahwa karyawan seperti Bunga adalah aset sejati hotel ini. Pada hari ketiga, kecemburuan Siska mencapai puncaknya. Melihat Bunga tertawa riang saat makan siang bersama Pak Baskara, ia tidak bisa menahannya lagi. Perempuan kontrak itu benar-benar tidak tahu malu. Mau apa dia merayu kakek-kakek seperti itu? Siska pun merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Bunga. Kebetulan, sore itu seorang tamu VIP baru saja check out dari kamar premium suite di lantai 14. Tamu itu adalah Ibu Puspita, istri seorang konglomerat terkenal. Setelah Bunga selesai membersihkan kamar dan keluar, Siska diam-diam menyelinap masuk. Di atas meja rias, tergeletak sepasang anting berlian yang terlupakan oleh Ibu Puspita. Itu adalah produk mewah dari merek Cartier seharga 200 juta rupiah. Sambil mengawasi sekitar, Siska memasukkan anting itu ke dalam sakunya, lalu menyembunyikannya di dalam lokernya. 1 jam kemudian, telepon berdering di resepsionis. Ibu Puspita menelepon pihak hotel. Anting saya tertinggal di kamar. Tolong carikan. Anting berlian Cartier. Pak Hartono segera memeriksa siapa petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan kamar tersebut. Orang terakhir yang masuk ke kamar itu adalah Bunga Lestari. Bunga, ikut saya ke kantor sebentar. Dipanggil ke ruang manajer, Bunga terkejut mendengar situasinya. Pak manajer, saya tidak pernah melihat anting apapun. Dari rekaman CCTV, kamulah orang terakhir yang masuk ke kamar itu. Apa ada penjelasan lain? Tatapan dingin sang manajer membuat Bunga panik. Ia yakin tidak melihat anting apapun sampai ia selesai membersihkan kamar. Aneh sekali. Saat itu, Siska muncul. Maaf, Pak Manajer. Saya melihat sesuatu. Apa yang kamu lihat? Saya melihat Bunga memasukkan sesuatu ke sakunya saat keluar dari kamar. Waktu itu saya tidak tahu apa, tapi setelah ada kejadian ini, saya jadi curiga. Kesaksian palsu Siska membuat wajah Bunga pucat pasi. Itu tidak benar. Mbak Siska, kenapa Mbak berbohong? Berbohong? Untuk apa aku berbohong? Pak Hartono menggelengkan kepala. Bunga, memang tidak ada bukti fisik, tapi berdasarkan situasinya, kamulah yang paling dicurigai. Terlebih lagi, Siska juga memberikan kesaksian seperti ini. Pak, tolong percaya pada saya benar-benar tidak melakukannya. Namun, hati sang manajer sudah tertutup.
Kasus kehilangan anting senilai 200 juta rupiah bisa merusak citra hotel. Seseorang harus bertanggung jawab, dan target yang paling mudah adalah Bunga, si karyawan kontrak. Untuk sementara, kamu saya skor sampai antingnya ditemukan. Air mata mulai menggenang di mata Bunga. Kerja kerasnya selama 3 tahun terasa sia-sia dalam sekejap. Di koridor, Pak Baskara yang menyaksikan seluruh kejadian itu memasang ekspresi dingin. Ia yang paling tahu karakter Bunga dan langsung merasa bahwa ini adalah sebuah jebakan. Seseorang telah menjebak Bunga. Tatapan Pak Baskara berubah tajam. Insting bisnisnya yang telah terasa selama puluhan tahun mulai bekerja. 2 hari kemudian, situasi terburuk pun terjadi. Anting itu masih belum ditemukan, dan Ibu Puspita melayangkan protes keras kepada pihak hotel. Mulai besok, Anda tidak perlu masuk kerja lagi. Vonis dingin dari sang manajer membuat Bunga putus asa. Saat ia melepaskan tanda pengenalnya dan mengembalikan peralatannya, air matanya tak terbendung. Pak manajer, tolong beri saya satu kesempatan terakhir. Keputusan sudah final. Jangan bicara lagi. Pak Hartono mengusir Bunga dengan isyarat tangan. Sebenarnya, ia tahu betul etos kerja Bunga selama ini, tetapi tekanan dari tamu VIP dan citra hotel membuatnya tidak punya pilihan lain. Bunga berjalan gontai keluar sambil berpikir, bagaimana dengan biaya kuliah adik-adikku? Uang sewa bulan ini juga sudah menunggak. Realitas yang berat menghimpitnya. Kepercayaan yang ia bangun selama 3 tahun hancur dalam semalam. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya dari belakang. Bunga. Ketika ia berbalik, Pak Baskara sedang berjalan ke arahnya. Pak Baskara, Bunga menyeka air matanya dan memaksakan senyum. Aku tahu kamu tidak mungkin melakukan hal itu. Kata-kata hangat Pak Baskara justru membuat Bunga semakin menangis. Di tengah situasi sulit ini, ada seseorang yang percaya padanya. Itu saja sudah menjadi sebuah penghiburan. Bunga menunduk dan meninggalkan hotel. Namun, Pak Baskara tetap berdiri di tempatnya, memandanginya untuk waktu yang lama. Tatapannya perlahan berubah menjadi sedingin es. Ia tidak bisa diam saja melihat orang baik difitnah dan diusir, terutama karena ia tahu ada niat jahat seseorang di baliknya. Memecat orang seperti Bunga? Apa hotel ini masih layak ada? Pak Baskara mengepalkan tangannya. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Malam itu, Pak Baskara menelepon sekretaris pribadinya. Ini saya, Baskara Wijoyo. Besok pagi-pagi sekali datanglah ke hotel. Panggil juga kepala tim keamanan. Ada apa? Bapak Ketua, penjelasannya besok saja. Satu lagi, amankan semua rekaman CCTV dari lantai 14, kamar 1405. Terutama rekaman dari 2 hari yang lalu. Baik, Bapak Ketua. Ekspresi Pak Baskara saat menutup telepon bukan lagi ekspresi seorang karyawan hotel, melainkan seorang pimpinan. Aura dinginnya bahkan bisa membuat bawahannya gemetar. Siska, aku tahu semua perbuatanmu. Larut malam itu, sebuah pertemuan rahasia terjadi di ruang keamanan di basement Hotel Mulia Nusantara. Bapak Ketua, sudah lama sekali tidak bertemu. Pak Kuncoro, kepala tim keamanan, membungkuk dalam-dalam kepada Pak Baskara. Ia adalah bawahan setia yang telah bersama Pak Baskara sejak awal berdirinya grup hotel ini. Kuncoro, kerja bagus. Omong-omong, soal kasus anting itu, siap? Bapak Ketua. Sudah saya selidiki. Seperti yang Bapak perintahkan, setelah menganalisis rekaman CCTV secara detail, saya menemukan fakta menarik. Pak Kuncoro menunjuk ke monitor. Di layar, tampak rekaman koridor lantai 14. Di sini, bisa dilihat, 10 menit setelah Bunga selesai membersihkan dan keluar, Siska masuk kembali ke kamar itu. Jadi, Siska adalah orang terakhir yang masuk ke kamar itu. Benar, Pak. Dan saat keluar, terekam juga ia menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah senyum dingin tersungging di bibir Pak Baskara. Sudah kuduga, sekarang kita harus menemukan bukti fisiknya. Sudah saya temukan. Bapak Ketua, Pak Kuncoro mengeluarkan sebuah kantong kecil. Di dalamnya, sepasang anting berlian Cartier berkilauan. Ditemukan di loker pribadi Siska, saya membukanya diam-diam dengan kunci master, disembunyikan di dalam lipatan handuk. Pak Baskara mengamati anting itu dan mengangguk. Jadi, dia melakukan ini untuk menjebak Bunga.
Tatapan Pak Baskara berubah sedingin es. Selama puluhan tahun berbisnis, ia telah mengalami berbagai pengkhianatan dan konspirasi, tetapi ia tidak bisa memaafkan kejahatan yang menyakiti orang tulus seperti Bunga. Kuncoro, besok pagi panggil manajer, kepala HRD, Siska, dan Bunga ke ruang rapat. Baik, Bapak Ketua. Tapi Bunga kan sudah dipecat. Aku akan menghubunginya sendiri. Pak Kuncoro mengangguk melihat ekspresi tegas Pak Baskara. Orang seperti Bunga harus berada di hotel ini, agar kita bisa menjadi hotel kelas dunia yang sesungguhnya. Keesokan paginya pukul 9, suasana tegang menyelimuti ruang rapat direksi Hotel Mulia Nusantara. Pak Hartono, manajer HRD, dan Siska sudah duduk di kursi mereka. Kenapa tiba-tiba ada rapat? Dan kenapa Bunga yang sudah dipecat dipanggil lagi? Gumam Siska cemas. Sejak semalam perasaannya tidak enak, dan panggilan mendadak ini membuatnya semakin gugup. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka dan Bunga masuk. Matanya sedikit bengkak karena menangis semalam, tetapi penampilannya tetap rapi. Silakan duduk, Bunga. Pak Hartono menyapanya dengan canggung. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia mendapat perintah untuk memanggil kembali karyawan yang sudah dipecat. Pak Manajer, ada apa memanggil saya? Tanya Bunga hati-hati. Ada sedikit harapan di hatinya, barangkali antingnya sudah ditemukan dan namanya bisa bersih kembali. Itu? Saya juga tidak tahu persis. Saat manajer itu ragu-ragu, pintu ruang rapat terbuka lagi. Pak Baskara masuk dengan seragam kerjanya yang lusuh. Pak Baskara. Bunga terkejut dan berdiri. Tapi ada yang aneh. Di belakang Pak Baskara, seorang pria berjas mengikutinya dan berdiri di sisinya. Bapak Ketua, jas Anda sudah saya siapkan. Pria itu berkata dengan hormat, sambil menyerahkan setelan jas mewah kepada Pak Baskara. Semua orang di dalam ruangan membeku. Bapak Ketua? Suara gemetar keluar dari mulut sang manajer. Wajah Siska pucat pasi, sementara Bunga menatap Pak Baskara dengan ekspresi tidak percaya. Pak Baskara perlahan melepas seragam kerjanya dan mengenakan jas itu. Seketika, auranya berubah total. Ia bukan lagi seorang petugas kebersihan tua, melainkan seorang pemimpin berkarisma yang telah membangun kerajaan hotel selama puluhan tahun. Perkenalkan, saya Baskara Wijoyo, pendiri dan ketua Dewan Kehormatan Grup Hotel Mulia Nusantara. Ruang rapat diliputi keheningan yang mencekam. Wajah manajer dan kepala HRD memutih. Siska ternganga menatap Pak Baskara, sementara Bunga masih belum bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bapak, adalah Bapak Ketua? Maafkan saya, Bunga. Saya telah menyembunyikan identitas saya. Tapi berkat itu, saya bisa menemukan sesuatu yang sangat penting. Pak Baskara meletakkan sebuah kantong kecil di atas meja. Pelaku kasus pencurian anting sudah ditemukan. Ketika anting berlian itu dikeluarkan dari kantong, wajah Siska semakin pucat. Dari mana anting ini? Tanya manajer dengan suara bergetar. Ditemukan di loker pribadi milik Siska. Tatapan dingin Pak Baskara tertuju pada Siska. Dan setelah memeriksa kembali CCTV, terlihat jelas Siska masuk ke kamar itu setelah Bunga selesai membersihkan. Itu. Siska tergagap. Tidak ada lagi yang bisa ia sangkal. Kenapa kamu melakukan itu? Atas pertanyaan Pak Baskara, Siska menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya hanya benci pada Bunga. Dia cuma karyawan kontrak tapi sok hebat dan disukai para tamu. Sementara saya, karyawan tetap, tidak pernah dianggap. Jadi karena itu kamu menjebak orang yang tidak bersalah? Suara Pak Baskara terdengar penuh amarah. Dengan pengakuan Siska, semua kebenaran terungkap. Manajer itu berkeringat dingin dan meminta maaf kepada Pak Baskara. Bapak Ketua, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak memeriksa situasinya dengan benar. Manajer, apa kamu tahu di mana letak kesalahanmu? Tanya Pak Baskara dingin. Memecat karyawan tanpa bukti? Itu juga salah, tapi kesalahan terbesarmu adalah tidak pernah mengamati karyawanmu dengan baik selama ini. Sang manajer hanya bisa menunduk. Kamu tidak tahu betapa berharganya karyawan seperti Bunga. Selama 3 tahun, ia tidak pernah terlambat, selalu ramah pada tamu, dan selalu membantu rekan-rekannya. Pak Baskara menatap Bunga dan berkata, Bunga, kehilanganmu adalah kerugian besar bagi hotel ini. Tapi,
Saya punya rencana yang lebih besar untukmu. Maksud Bapak, saya menawarimu posisi sebagai manajer umum lounge VIP yang baru. Dengan gaji 3 kali lipat dari sekarang dan status sebagai karyawan tetap. Mata Bunga membelalak. Ini adalah tawaran yang tidak pernah ia bayangkan, tapi saya tidak punya pengalaman. Hati lebih penting daripada pengalaman. Semangat pelayananmu yang tulus harus dirasakan oleh lebih banyak tamu. Kata-kata hangat Pak Baskara membuat air mata Bunga mengalir. Sementara itu, Siska digiring keluar oleh petugas keamanan. Ia langsung dipecat dan akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencurian. Bunga, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Mendengar permintaan maaf Siska yang penuh penyesalan, Bunga memasang ekspresi yang rumit. Rasa kasihan lebih besar daripada kemarahan. Mbak Siska, kenapa Mbak memilih jalan seperti ini? Padahal kita bisa saling membantu. Namun, semuanya sudah terlambat. Siska telah kehilangan segalanya karena kecemburuan dan keserakahannya sendiri. Jadi, apakah kamu menerima tawaran saya? Pak Baskara mengulurkan tangannya. Bunga ragu sejenak, lalu menyambut tangan itu. Terima kasih, Bapak Ketua. Saya akan melakukan yang terbaik. Tetaplah seperti dirimu yang sekarang. Dengan hatimu yang hangat itu, manajer yang menyaksikan seluruh kejadian itu merenung dalam-dalam. Ia hampir saja membuang permata yang sesungguhnya. Bunga, saya benar-benar minta maaf. Kedepannya, saya akan memperbaiki total sistem manajemen personalia agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pak Baskara mengangguk. Memang harus begitu. Jangan pernah lupa bahwa karyawan adalah aset sejati sebuah hotel. Sebulan kemudian, wajah Hotel Mulia Nusantara telah berubah total. Bunga Lestari, dengan seragam manajer yang rapi, berjalan dengan percaya diri melintasi lobi utama. Ia bukan lagi seorang petugas kebersihan, melainkan manajer umum lounge VIP yang berwibawa. Selamat pagi, Bu Bunga. Sapa para karyawan yang berpapasan dengannya dengan hormat. Bunga tetap menjawab dengan rendah hati. Selamat pagi. Semangat bekerja. Ya. Kehangatannya yang tidak berubah membuat para karyawan semakin menghormatinya. Berkat manajemen Bunga yang teliti, lounge VIP menjadi ruang terbaik di hotel. Para tamu terkesan dengan pelayanannya yang tulus, dan dari mulut ke mulut, reservasi terus berdatangan tanpa henti. Bu Manager, terima kasih banyak. Ini adalah pelayanan paling nyaman yang pernah saya rasakan. Terima kasih kembali, Bapak. Silakan beristirahat dengan nyaman. Bunga melayani setiap tamu dengan sepenuh hati. Yang berbeda dari masa lalunya hanyalah pakaiannya. Hatinya masih sama seperti dulu. Kualitas pelayanan hotel secara keseluruhan juga meningkat pesat. Atas perintah Pak Baskara, pelatihan karyawan diperkuat dan sistem evaluasi personalia dirombak total. Menjelang senja, di sebuah meja di lounge VIP, Pak Baskara dan Bunga duduk berhadapan sambil minum teh. Bagaimana? Sudah terbiasa dengan pekerjaan barumu? Tanya Pak Baskara hangat. Awalnya agak canggung. Pak, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Tapi, Bapak Ketua, terima kasih banyak. Sudah memberikan kesempatan seperti ini kepada orang seperti saya. Seharusnya aku yang berterima kasih. Berkat kamu, Bunga, aku menyadari sesuatu yang sangat berharga. Apa itu, Pak? Hati manusia. Seperti sepatu yang akan berkilau jika dirawat dengan baik, hati manusia juga akan bersinar jika diperlakukan dengan tulus. Bunga tersenyum cerah. Saya akan mengingat kata-kata itu seumur hidup saya. Pak Baskara ikut tersenyum. Kini, Hotel Mulia Nusantara akan menjadi hotel kelas dunia yang sesungguhnya. Selama ada karyawan seperti Bunga. Di luar jendela, matahari terbenam. Siluet kedua orang itu bermandikan cahaya keemasan yang hangat. Sebuah kisah tentang kepercayaan dan pertumbuhan yang melampaui prasangka dan kesalahpahaman berakhir dengan indah. Dari kejauhan, sang manajer yang mengamati mereka bergumam pada dirinya sendiri, permata yang sesungguhnya ternyata ada di dalam hati, bukan penampilan luar. Sejak hari itu, sebuah legenda baru dimulai di Hotel Mulia Nusantara, kisah tentang seorang petugas kebersihan yang menjadi manajer, dan seorang pimpinan bijaksana yang mampu melihatnya, menjadi cerita yang terus dibicarakan di antara para karyawan, memberikan harapan dan keberanian bagi semua orang.